Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Karena di tempat saya rekaman ini malam hari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Israil Ma'ruf dari kelompok 2 dengan NIM 203 1211291. Nah, di sini saya tidak sendirian, ada teman-teman saya. Yang pertama ada Vera Ainu dengan NIM 203 111020, kemudian ada Mbak Nada Saputri dengan NIM 203 111083, kemudian ada Salsa Nur Anggraini dengan NIM 203 111211. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Manajemen Lembaga Pendidikan Dasar. Ini merupakan tugas akhir atau tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan, dengan dosen mengampu yaitu Ibu Diah Novita Fardani, MPDI. Baiklah, langsung saja untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk materi pertama. Sebelumnya akan saya jelaskan mengenai topik bahasannya ya. Ada 8 topik bahasan. Yang pertama ada manajemen pendidikan SD SMP, kemudian manajemen pembiayaan SD dan SMP, manajemen pembelajaran SD dan SMP, manajemen sarana dan prasarana, manajemen personil, manajemen hubungan masyarakat atau humas. Kemudian yang terakhir kita akan bahas mengenai isu-isu kritis dalam manajemen pendidikan. Nah, pada poin yang pertama adalah manajemen pendidikan SD atau SMP. Kita akan bahas dulu mengenai pengertian manajemen. Apakah itu manajemen? Nah, manajemen pendidikan merupakan upaya untuk menerapkan teori manajemen berupa mengelola, mengatur dan mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki di sekolah agar bisa tepat sasaran dan tepat guna. Jadi sumber daya apapun yang ada di sekolah, contohnya seperti sumber daya manusia berupa murid dan guru, kemudian karyawan sekolah dan juga masyarakat, itu dapat kita alokasikan, kita kelola dan kita arahkan sedemikian rupa sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kemudian tidak hanya itu, sumber daya yang ada di sekolah ada berupa sarana dan prasarana seperti ruang kelas, kemudian penunjang seperti laboratorium, ruang komputer, dan kemudian ada berupa benda seperti buku sebagai media pembelajaran, alat-alat bantu pelajaran. Nah, kita manajemen sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, kemudian manajemen pendidikan di SD atau SMP. Manajemen pendidikan di sekolah dasar adalah upaya pendayagunaan segala sumber daya yang ada di sekolah dasar untuk mencapai tujuan. Kemudian pengertian yang hampir sama ada di pengertian manajemen sekolah menengah pertama, adalah proses memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi atau mencapai hasil yang memuaskan pada organisasi pendidikan. Nah, dari kedua pengertian ini memiliki makna yang hampir sama, yaitu bagaimana sekolah melalui manajemen mendayagunakan sumber daya yang ada secara maksimal agar tujuan-tujuan yang ada di sekolah itu dapat tercapai dengan baik. Nah, singkat saja kita masuk ke poin kedua, yaitu manajemen pembelajaran di SD dan SMP. Di awal tadi kita membahas mengenai manajemen, yaitu suatu upaya sadar untuk mengelola, mengatur dan mengarahkan sumber daya yang ada secara efektif dan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan. Nah,
dalam mencapai tujuan yang efektif dan maksimal tersebut ada tahap-tahap yang harus dilalui. Yang pertama ada perencanaan, kedua ada pelaksanaan dan penilaian. Nah, pada tahap perencanaan memiliki makna yaitu langkah awal merencanakan pembelajaran sesuai yang tercantum dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 berisi yaitu guru menyusun silabus pembelajaran. Apakah silabus itu? Silabus merupakan rencana dasar dalam pembelajaran yang dikembangkan menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian setelah menyusun silabus, guru menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam menyusun RPP merupakan langkah awal guru sebelumnya mengajar. Dalam RPP terdapat identitas, kemudian tujuan pembelajaran, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, di mana kompetensi itu adalah hal-hal yang ingin dicapai ketika guru mengajar. Kemudian ada langkah-langkahnya atau biasa disebut sintaks. Kemudian materi dan juga evaluasi atau berupa soal-soal yang diberikan kepada siswa nantinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, kegiatan pembelajaran dilakukan secara sistematis dengan memberlakukan kurikulum yang berlaku. Nah, tahun 2023 ini kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan adalah kurikulum Merdeka yang disetuskan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Nadiem Makarim pada tahun 2020 lalu pasca adanya COVID. Namun sebelum kurikulum Merdeka ada kurikulum 2013 itu disebut dengan Kurtilas, di mana dalam penyusunan kurikulum 2013 ini guru lebih memiliki tujuan atau rincian dalam pembelajarannya, yaitu untuk mengembangkan pengetahuan siswa melalui KI 1, KI 3, kemudian dan mengembangkan keterampilan siswa melalui KI 4. Nah, pada tahap akhir yaitu ada penilaian atau yang tadi saya sebut adalah evaluasi. Nah, penilaian pembelajaran guru bertujuan untuk mengukur perkembangan kemampuan siswa. Jadi guru tidak hanya mengajar di kelas, tidak hanya mengajar materi-materi yang kepada siswa, menyampaikan materi saja, namun untuk mengetahui apakah siswa yang mengajar ini memahami betul apa yang disampaikan oleh guru dengan cara dievaluasi atau diberikan tes soal kepada siswa. Kemudian nomor 3 adalah manajemen personalia SD dan SMP yang akan disambung oleh teman saya nanti. Terima kasih, mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada banyak kurangnya. Selanjutnya yaitu ada manajemen personalia di SD maupun di SMP. Nah, menurut Mat ya, manajemen personalia SD maupun SMP ini identik dengan supervisi pendidikan yang mana muaranya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekolah. Manajemen personalia SD maupun SMP ini ditekankan pada upaya meningkatkan dan perbaikan kualitas kerja para guru dan staf lainnya. Nah, untuk meningkatkan perbaikan kualitas ini diharapkan para guru dapat meningkatkan kemampuan interaksi dengan para siswa dan dengan yang lainnya. Selanjutnya manajemen personalia SD dan SMP. Nah, ruang lingkupnya yang pertama itu ada perencanaan personil. Nah, di sini perencanaan personil diadakan sebagai bentuk upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga pendidikan dan bagaimana mengembangkan tenaga yang ada.
Yang kedua itu ada rekrutmen, seleksi dan orientasi personil. Yang dimaksud dengan rekrutmen sendiri itu seperti mengumpulkan orang-orang atau membuka lowongan pekerjaan kepada tenaga kependidikan. Nah, selanjutnya diseleksi atau dipilih dan kemudian dilakukan orientasi pada orang-orang tersebut atau sumber daya tersebut. Yang dimaksud orientasi di sini adalah pengenalan kepada personil terkait lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu ada pengembangan staf. Nah, pengembangan staf ini merupakan layanan pendidikan in service education, di mana memberikan atau mengembangkan sumber daya manusia melalui dalam pendidikan atau percobaan di dalam lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, upaya ini untuk mengelola sumber daya manusia di SD maupun SMP, khususnya untuk para guru dan staf-staf yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada manajemen pembiayaan atau sering disebut dengan manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini merupakan salah satu substansi manajemen yang ada di sekolah yang akan menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan juga melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggunaan atau pelaksanaan, pengawasan atau pengendalian. Sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam merancang program wajib belajar 9 tahun, maka pemerintah menyediakan dana BOS guna memberikan subsidi pembiayaan pendidikan untuk SD maupun SMP. Nah, untuk sekolah-sekolah swasta sumber daya berasal dari SPP, subsidi pemerintah, donatur, yayasan, dan masyarakat secara luas. Selain itu, biasanya sekolah swasta juga mengembangkan penggalian dana dalam bentuk uang gedung, uang pembangunan, uang SPP siswa, sumbangan sukarela, dan dana bantuan yayasan yang menaungi sekolah. Ya, oke, kita akan berlanjut ya. Tadi sudah banyak disampaikan dari teman-teman yang sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai 2 poin, yaitu poin pertama yaitu manajemen sarana dan prasarana, poin kedua yaitu manajemen hubungan masyarakat. Yang pertama terlebih dahulu kita akan membahas mengenai manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana tersendiri merupakan suatu kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan ataupun material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah tersebut. Jadi proses pembelajaran itu akan berlangsung dengan efektif dan efisien dan juga berlangsung dengan lancar itu ketika didukung oleh sarana dan prasarana yang tercukupi. Kemudian ada prinsip-prinsipnya, yaitu prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip mencapai tujuan. Yang kedua yang pertama itu adalah sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai, atau sarana prasarana tuh dalam selalu kondisi siap pakai untuk mencapai tujuan sekolahan. Kemudian ada prinsip efisien, kemudian prinsip administrasi. Yang selanjutnya ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Yang ketiga yang selanjutnya ada prinsip kekohesifan. Kemudian ada tuh proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Jadi tidak secara langsung aja. Yang pertama yaitu direncanakan terlebih dahulu sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Itu dalam menentukan sarana dan prasarana yang hendak dilakukan pada masa yang akan datang. Jadi melihat dulu
kegiatan itu yang akan dilaksanakan waktu mendatang. Jadi di apa yang perlu diperlukan di masa yang akan datang itu sarana prasarananya tuh harus direncanakan. Kemudian pengadaan. Jadi setelah direncanakan nanti ada pengadaan, yang selanjutnya ada pendistribusian, yang selanjutnya ada inventarisasi sarana dan prasarana, yaitu mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Yang selanjutnya ada penggunaan, dan yang terakhir pengawasan dan pemeliharaan. Tentunya setelah tadi perencanaan dan juga sampai sudah mempunyai sarana dan prasarana tersebut, otomatis dipelihara dan juga dijaga. Oke, materi yang selanjutnya ini mengenai manajemen hubungan masyarakat. Merupakan suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, pengomunikasian, serta pengkoordinasian yang secara serius dan rasional dalam upaya mencapai tujuan bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai apa sarana prasarana dan juga manajemen hubungan masyarakat. Terima kasih. Isu-isu manajemen pendidikan. Kenyataannya, mutu dan manajemen di SD itu masih belum menunjukkan tingkat perubahan secara konsisten, sehingga guru seringkali kewalahan bagaimana yang harus mereka lakukan supaya mutu dan manajemen pendidikan di sekolah itu meningkat secara konsisten. Adapun faktor yang mempengaruhi mutu dan manajemen pendidikan tidak meningkat secara konsisten yaitu yang pertama, ketidaksesuaian peraturan, keputusan birokrasi, dan juklak yang dikeluarkan dengan kondisi yang ada di sekolah. Maka sekolah itu tidak mandiri, tidak inisiatif, serta kehilangan motivasi untuk memajukan sekolahannya dan mengembangkan mutu serta manajemen pendidikan. Yang kedua yaitu sekolah lebih menekankan untuk menyediakan input pendidikan seperti fasilitas pendidikan, kurikulum, guru, buku, dan alat peraga. Mereka berasumsi bahwa input pendidikan bisa terjadi dengan sendirinya. Padahal hal ini tidak benar karena tidak akan ada output yang bagus jika input yang disediakan itu tidak dilakukan dengan manajemen yang baik. Jadi memang penting diadakan komponen standar yang menunjang pendidikan, namun harus diimbangi dengan proses yang baik. Yang ketiga, siswa yang dituntut untuk menguasai lebih dari 2 mata pelajaran membuat pemikiran mereka itu tidak fokus untuk mengeksplorasi mata pelajaran secara mendalam. Siswa hanya mengenal berbagai macam mata pelajaran, namun mereka tidak bisa mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Yang keempat yaitu minat belajar yang kurang membuat mutu pendidikan di SD maupun SMP itu menjadi rendah. Siswa yang termotivasi untuk belajar akan membantu siswa dalam mengkonstruksikan materi yang mereka peroleh menjadi informasi yang sinkron. Motivasi siswa tidak hanya tumbuh dari dalam diri siswa, melainkan juga harus diberikan oleh keluarga, masyarakat, bahkan fasilitas penunjang proses pembelajaran. Yang kelima yaitu sekolah tidak melibatkan orang tua maupun masyarakat ketika mengambil keputusan dan menyelenggarakan manajemen di sekolah, sehingga menimbulkan kontroversi bahwa di masa sekarang apakah benar penyelenggaraan pendidikan itu sepenuhnya ditanggung pemerintah? Apakah tidak membutuhkan hubungan yang bersahabat serta demokratis dari orang tua siswa serta masyarakat di lingkungan sekolah? Dan juga menurut staf ahli Kemendikbud Prof. Dr. Kacung Marijan, Indonesia itu mengalami masalah pendidikan yang kompleks
Selain tingkat putus sekolah yang banyak, masalah utama pendidikan di Indonesia adalah kualitas guru yang masih rendah, kualitas kurikulum yang belum standar, dan kualitas infrastruktur yang belum memadai. Dari banyaknya faktor penyebab mutu dan manajemen pendidikan yang tidak bisa meningkat secara konsisten, itu bisa diatasi dengan melakukan berbagai perbaikan atau evaluasi seperti yang pertama, penyelenggaraan pendidikan hendaknya dilaksanakan secara demokratis. Yang kedua, para tenaga pendidik khususnya guru itu diberikan seminar, pelatihan atau diikut sertakan dalam studi banding ke SD maupun SMP lainnya. Yang ketiga yaitu pemerintah dan jajarannya, terutama kepala sekolah, itu harus memperhatikan kesejahteraan para pendidik, khususnya guru. Yang keempat yaitu kepala sekolah harus merencanakan fasilitas pendukung proses pembelajaran, baik itu memperbaiki fasilitas yang sudah ada di sekolah maupun menyediakan fasilitas yang baru. Yang kelima yaitu pemerintah perlu melakukan evaluasi dan merevisi kurikulum tingkat SD dan SMP. Yang keenam, guru harus memotivasi siswa. Siswa harus selalu dimotivasi supaya selalu giat belajar. Cara memotivasi siswa bisa dengan menggunakan metode, pendekatan, dan model pembelajaran yang bermacam-macam. Yang ketujuh yaitu sekolah juga harus meningkatkan peran serta masyarakat, terkhusus peran orang tua siswa untuk membimbing mereka ketika di lingkungan rumah. Pihak sekolah bisa melakukan pertemuan dengan orang tua siswa secara berkala. Yang kedelapan, kebijakan yang dibuat sekolah itu harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir yaitu kepala sekolah harus memiliki sikap demokratis, terbuka, mandiri, dan menerima apapun karakteristik warga sekolahnya seperti yang menjadi prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah.